Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan terus belajar dan tak pernah bosan-bosannya kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, karena firman inilah kekuatan kita. Saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Ali M. Sianturi MTH. Kita akan belajar tentang bagaimana doa bisa mengubah segala sesuatu. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kita belajar dari seorang pribadi bernama Elia. Elia membuktikan bahwa doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Yang pertama, Elia berdoa mengubah musim. Elia pernah berdoa supaya terjadi musim kemarau yang sangat panjang, yaitu selama 3,5 tahun. Dan doa itu pun terbukti bahwa benar-benar pada waktu itu di tengah-tengah bangsa Israel dan sekitarnya tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Apa yang membuat itu? Jawabannya adalah karena Elia berdoa meminta hal itu. Yang kedua, bisa kita lihat dari Elia bahwa doanya mengubah segala sesuatu. Elia pernah berdoa supaya perempuan di Sunem yang tadinya mandu, tidak punya anak, tetapi setelah Elia berdoa 1 tahun kemudian, maka perempuan Sunem itu memiliki anak. Jadi Elia mengubah dari kemandulan menjadi berkat melahirkan anak. Tetapi anak itu begitu bertambah besar, maka ibunya membawanya ke ladang. Dan anak itu dia merasakan sakit, panas, demam, dan dia berteriak, "Ibu, saya sakit." Dan ibunya melihat ternyata anak itu sudah menghembuskan nafas terakhir. Nah, yang ketiga, Elia berdoa mengubah kematian menjadi kehidupan. Bagaimana anak perempuan Sunem yang didoakan oleh Elia tiba-tiba mengalami kematian. Tetapi Elia berdoa, perempuan itu membawa anak itu kepada Elia yang sudah mati dan tidak bernyawa. Elia berdoa, anak itu hidup kembali. Elia juga membuktikan bahwa doa itu mengubah segala sesuatu. Di mana Elia disuruh oleh Tuhan pergi ke Sarpat, dan di Sarpat itu ada seorang ibu janda yang tinggal bersama dengan anaknya, sedang dalam krisis kelaparan. Karena pada waktu itu hanya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi Elia mendatangi janda itu, dan Elia berkata, "Buatlah bagiku sepotong roti kecil." Tetapi janda itu menjawab, "Hari inilah kami terakhir makan roti, dan besok kami pasti mati." Tetapi Elia berdoa dan menyampaikan firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Doa Elia menjadi sebuah kenyataan bahwa
Setelah Elia berdoa dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka tempayan itu selalu berisi dengan tepung, dan buli-buli itu selalu berisi dengan minyak. Elia juga membuktikan bahwa doa itu mengubah segala sesuatu, di mana ada seorang janda mengadukan perkaranya kepada Elia karena suaminya sudah tiada. Tetapi janda itu dililit oleh hutang. Maka Elia berdoa, mintalah bejana-bejana dari tetangga-tetanggamu dan jangan sedikit. Tapi Elia berdoa, maka bejana-bejana yang diisi oleh sedikit minyak yang ada dalam buli-buli, sehingga bejana itu semuanya penuh. Janda itu menjual minyak itu, membayar seluruh hutang-hutangnya, dan hidup dari lebihnya berkelimpah. Elia juga berdoa menantang seluruh nabi-nabi di Israel, karena seluruh nabi-nabi di Israel telah menyembah kepada Baal. Dan Elia berdoa meminta api membakar korban. Maka Tuhan mengirim api membakar korban, yaitu seekor domba yang dipersembahkan oleh Elia. Masih banyak lagi hal-hal ajaib dan luar biasa tentang doa Elia. Makanya dikatakan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 sampai 18. Elia berdoa. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang membuat Elia berdoa bisa mengubah segala sesuatu? Tentu setiap kita rindu bahwa doa-doa kita bukan hanya doa yang kosong, doa yang hanya sebatas kata-kata yang indah dan kalimat yang tersusun rapi, tetapi tidak ada kuasa di dalam doa itu. Nah, bagaimana Elia berdoa? Dan doa Elia itu penuh dengan kuasa dan mengubah segala sesuatu. Saya percaya kalau kita terapkan seperti doa Elia ini, maka mulai hari ini setiap apapun yang kita doakan, saya terlalu percaya. Karena dikatakan oleh firman tadi bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Tetapi apa yang membuat Elia berbeda? Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama dikatakan Elia itu berdoa bersungguh-sungguh. Jadi ternyata untuk doa itu penuh kuasa dan mengubah segala sesuatu, doa itu harus dinaikkan dengan sungguh-sungguh, serius, tulus, konsentrasi penuh, tidak bermain-main, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, seluruh pikiran kita. Kita harus konsentrasi penuh. Di saat kita berdoa, jangan sampai pikiran hati kita, roh kita terganggu. Kita harus fokus kepada apa yang kita doakan. Kita tidak boleh diganggu oleh apapun. Kita serius berdoa. Elia bersungguh-sungguh berdoa. Dia tidak bermain-main. Dia tidak dikuasai hati, pikiran, kedagingannya dalam berdoa. Dia fokus bahwa doanya pasti terjawab. Bahwa apa yang dia doakan pasti terjadi. Pasti menjadi sebuah kenyataan. Dia fokus akan hal itu. Dia tidak mau terganggu dengan hal itu. Seringkali kita berdoa bermain-main. Seringkali kita berdoa terganggu oleh keadaan situasi yang ada di sekeliling kita. Seringkali kita berdoa terganggu oleh karena beban pikiran dan hati kita, kedagingan kita. Tapi Elia berdoa bersungguh-sungguh. Mari kita mulai hari ini berdoa bersungguh-sungguh bahwa apa yang kita doakan itu pasti terjadi.
Apa yang kita doakan itu pasti terjawab. Yang kedua, rahasia Elia berdoa mengubah segala sesuatu. Hal yang sangat sulit, yang tidak mungkin bagi manusia, terjadi lewat doa-doa Elia. Yang kedua, dikatakan tadi dalam ayat yang ke-17 bahwa Elia itu, mulai dari ayat 6 ke 16, dikatakan doa orang benar. Doa orang benar. Jadi rahasia yang kedua supaya doa kita itu berkuasa. Apa yang kita minta itu terjadi, terkabul, terbukti, menjadi sebuah kenyataan. Sesulit apapun itu. Tapi doa Elia terbukti ada jawab. Yang kedua, Elia hidupnya benar di mata Tuhan. Ini rahasia yang kedua. Karena untuk menciptakan segala sesuatu itu, doa kita menjadi sebuah kenyataan adalah Tuhan sendiri. Bukan kekuatan, usaha, kerja keras, kemampuan kita, tapi Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan bisa digerakkan oleh doa kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kerinduan dan permohonan kita? Yang kedua, bila ditemukan Tuhan, hidup kita benar di matanya. Untuk itu mari kita singkirkan namanya dosa. Bahkan sebelum kita memulai doa-doa kita, jangan lupa kita memohon pengampunan, pengudusan, penyucian dari Tuhan. Supaya kita mengalami pengudusan, penyucian, pengampunan oleh Tuhan. Dan olehnya kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita layak disebut menjadi orang benar. Untuk itu buang segala dosa, dosa kebencian, akar pahit, sakit hati, dosa perkataan, dosa pikiran, dosa perbuatan, segala namanya dosa kita harus singkirkan dari dalam diri kita, karena dosa itulah menjadi penghalang terbesar, penghambat terbesar. Doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong dan bukan kurang tajam telinganya untuk mendengar setiap doa seruan kita, tapi yang menjadi pemisah antara kita dan Tuhan, yang menjadi penghambat, penghalang doa kita tidak didengar oleh Tuhan adalah segala dosa-dosa kita. Untuk itu mari kita mengalami pengudusan, penyucian, pertobatan terus menerus. Karena dosa itu adalah penghalang terbesar. Doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Doa kita mungkin hanya sebatas langit-langit rumah kita. Atau doa kita hanya sebatas awan yang kita lihat. Tidak sampai menembus ke sorga. Tidak sampai kepada Bapa. Yang ketiga dan yang terakhir, apa yang membuat doa Elia sehingga terbukti dan nyata? Setiap doa Elia itu ada jawaban yang luar biasa, mengubah segala sesuatu. Yang ketiga dan yang terakhir, karena Elia berdoa dengan iman. Elia percaya bahwa doanya didengar oleh Tuhan. Elia percaya bahwa doanya dijawab oleh Tuhan. Elia percaya bahwa apa yang dia minta Tuhan nyatakan jawaban. Seringkali kita berdoa dan doa itu yang kita minta itu terlalu sulit. Bahkan akal, logika, kekuatan, kemampuan kita berkata itu sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi iman akan menerobos dan menembus semua itu. Cobalah kita bayangkan dia berdoa meminta api dari sorga membakar korban yang sengaja digenangi oleh air. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Logika, pikiran, daging kita pasti berkata, bagaimana mungkin api bisa membakar air ini? Kalau kita lihat kepada kekuatan pikiran kita, usaha kita, kerja keras kita, kedagingan kita, tanpa ada iman di dalam doa kita yang menggerakkan doa itu, bagaimana mungkin Elia bisa berkata, aku akan perintahkan dalam nama Tuhan, hujan tidak turun 3,6 bulan. Saudaraku, dalam nama Yesus Kristus, mari kita jaga hidup kita dan kita beriman
Setiap apa yang kita minta, percayalah, pasti terjadi. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang punya segala-galanya. Tuhan yang pegang kuasa atas segala-galanya. Kalau tiga ini kita miliki, maka doa kita menjadi doa seperti Elia. Sesulit sesukar apapun yang sedang kita doakan hari-hari ini, percayalah, pasti terkabul, pasti terjadi. Untuk itu mari saudaraku terkasih, miliki jam-jam doa mulai hari ini. Kehidupan doa mulai kita tingkatkan hari-hari ini. Apalagi masa-masa COVID-19 ini, kesusahan, pergumulan, kesulitan, bahkan jalan yang buntu bisa kita hadapi di depan, tapi doa bisa menerobos segala-galanya. Percayalah, bila Elia doanya didengar oleh Tuhan, doaku dan doa kita semua pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin.